Dan kalau ngelihat segala sesuatu hal pahit yang datang ke kita tuh percaya kalau Tuhan itu nggak akan membebani kita tuh dengan apa yang kita tuh nggak sanggup. Betul. Tuhan itu membebani sesuatu hal ke kita tuh karena kita sanggup, karena kita yang terpilih gitu. Jadi percaya kalau itu bakal lewat, percaya aja kalau itu it will pass gitu kan, it will pass gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknokrat, apa kabar semuanya? Ketemu lagi bareng sama Kak Astri di podcast Universitas Teknokrat Indonesia. Senang banget setelah sekian lama kita ketemu lagi dan kita bakalan ngobrol lagi bersama dengan bintang tamu pastinya yang berbeda kali ini. Kalau biasanya aku ngomong terkait dengan prestasi dan juga program studi yang ada di Universitas Teknokrat Indonesia, kali ini kita mau ngebahas satu hal yang beda, yaitu kita bakal ngebahas tentang work-life balance seorang mahasiswa. Jadi gimana sih sudut pandang mahasiswa terkait keseimbangannya dari mulai perkuliahan, terus juga mungkin ada kegiatan di luar dan lain sebagainya. Karena nggak dipungkiri ya, namanya mahasiswa itu kan kerjaannya nggak cuma kuliah, tapi punya kegiatan lain yang pastinya juga mereka punya masa-masa yang pastinya tuh masa-masa emasnya mereka. Nah, untuk hari ini aku kedatangan salah satu bintang tamu cantik, namanya adalah Syifa Nur Irawati, dan dia juga berprestasi. Nggak cuma berprestasi, tapi dia juga aktif di berbagai organisasi yang ada di Universitas Teknokrat Indonesia. Langsung aja kita sambut, ini dia bintang tamu kita hari ini. Halo Syifa. Halo Mbak Astri. Apa kabar Syifa? Alhamdulillah baik. Terima kasih banget udah datang ke podcast Teknokrat hari ini. Gimana nih hari ini, kesibukannya apa aja kalau boleh tahu? Kesibukannya kayaknya hari ini lagi nggak ngapa-ngapain ya. Lagi nggak ngapa-ngapain. Alhamdulillah ya, lagi nggak ada agenda, jadi disempetin buat datang ke sini kan. Juga lagi libur kuliah juga untuk nunggu SP nih, lagi mau nunggu SP mulai. Oke, karena baru aja selesai UAS ya. Betul, Wah, betul. jadi persiapan untuk orang pada SP. libur, jadi sekarang malah ngikut semester pendek. Semester pendek, Rajin gitu. banget mahasiswa yang satu ini. Nah, di sini kan kita lagi mau ngobrol-ngobrol santai, ngomongin terkait dengan dunia perkuliahan dan lain sebagainya. Untuk Syifa sendiri sekarang kalau boleh tahu, mungkin pernah ngelewatin masa-masa jadi mahasiswa baru? Pasti dong Pasti dong ya. Kalau nginget ini throwback kita ya, Throwback flashback ya, belakang throwback. Waktu maba itu gak pernah terfikirkan atau terbayangkan bakal jadi kayak sekarang sih. Kayaknya dulu itu cuma pengen jadi manusia biasa, emang manusia biasa ya. Mahasiswa biasa, kayak ya udahlah, gua kuliah, belajar pulang, udahlah mau gitu aja lah gitu, pengen ngebayanginnya itu tuh, ngestrukturnya tuh pengen cepet selesai gitu kan, pengen udah jalan aja ngalir kuliah. Taunya padat kegiatan, jadi banyak ikut kegiatan, terus organisasi juga, kegiatan di luar juga, jadi kayaknya aduh kok jadi kayak gini ya, jadi nggak sesuai dengan susunannya, iya ekspektasinya gitu. Nah, kalau boleh tahu awal mulanya kan, kalau misalnya tadi kan kata Syifa dari awal pengennya cuma kuliah pulang, ngerjain tugas selesai. Di semester berapa sih mulai ngerasain ada perubahan, kayak yang dari mulai cuma kuliah, terus itu juga ternyata ketemu sama teman-teman, kegiatan dan lainnya, jadinya keterusan nih sampai sekarang gitu. Awalnya itu sebenarnya circle aku dari awal kuliah itu nggak ada yang tertarik dengan kegiatan di kampus, Mbak Asri. Jadi aku tuh menarik diri aku sendiri gitu, tertarik dengan ikut organisasi, salah satu organisasi di kampus Teknokrat, itu Duta Teknokrat. Itu aku nggak ditarik, nggak disuruh, tapi aku menarik diri aku sendiri untuk ke situ gitu. Entah apa dorongan aku tuh pengen aja gitu gabung ke situ. Nah, jadi waktu itu aku sempat sharing ke teman aku mau ikut organisasi ini nih. Nah, teman aku kayak ngapain ikut organisasi, ngapain sih gitu, jadi anak organisasi gitu kan. Aku sempat berpikir, iya juga sih, apa sih yang bakal aku dapat kalau ketika aku terjun di organisasi ini, apa sih yang bakal aku dapat gitu loh. Dan bukan cuma mikir pertanyaan itu doang, aku malah berpikir kayak ke depannya tuh gimana aku kalau misalnya ngambil pilihan aku yang ini nih bakal baik atau enggak nih. Dengan modal rasa penasaran itu, akhirnya aku mulai terjun ke organisasi Duta Teknokrat, dan akhirnya banyak banget yang aku dapat, bukan cuma dari Universitas Teknokrat Indonesia yang ngajarin aku banyak hal dan juga Duta Teknokrat, tapi begitu aku terjun keluar pun itu menjadi sesuatu hal yang
aku manfaatin banget yang aku dapat dari organisasi dan juga Universitas Teknokrat. Berarti nambah koneksi banyak di luaran betul sana banget, ya. Betul banget. Nah, FYI nih Sobat Teknokrat, kalau Kak Syifa ini juga merupakan salah satu duta Teen Ambassador Teknokrat di tahun 2020, terus juga jadi runner up 1 Muli Menganai Lampung Tengah 2020, dan juga menjadi Muli Intelijensia Provinsi Lampung, dan juga dia suka sama yang namanya public speaking. Nah, mungkin kalau misalnya kalian mau tahu, Kak Syifa ini juga merupakan salah satu MC hitsnya Teknokrat. Waduh, karena dia juga sudah melanglang buana nggak cuma di tingkat provinsi, bahkan sampai tingkat nasional ya. Masya Allah. Gimana nih bisa awal mulanya terjun ke suka dengan public speaking dan akhirnya bisa coba-coba dan sekarang keterusan jadi MC gitu? Awal mulanya pastinya bekal dari duta Teknokrat ya, lagi-lagi organisasi. Makanya aku selalu nyaranin ke adik tingkat bahwa aku tuh yang kalau misalnya ngajak aku sharing, public speaking tuh penting banget, apalagi di dalam dunia perkuliahan. Jadi kalau kamu mau ngembangin bakat kamu itu penting banget. Ini masa-masanya yang harus kamu kembangin tuh di masa-masa kuliah ini. Jadi jangan kuliah pulang deh gitu kan, diusahakan antara kuliah dan organisasi itu bisa balance, karena di organisasi itu penting untuk mengasah public speaking, ngasah talent, bakat kalian juga bisa diasah di situ ya kan. Jadi dimulai dari aku ikut organisasi, akhirnya aku ditarik nih. Awalnya itu terjunnya dari MC di Teknokrat, MC di kampus acara pelantikan. Itu pelantikan BEM kalau nggak salah waktu itu. Jadi ada kegiatan pelantikan organisasi kemahasiswaan ya. Betul, itu aku diminta tolong sama salah satu dosen. Jadi aku disuruh MC tuh awalnya tuh masih gugup banget, baru pertama kali ngeliat teks kan itu ya. Iya, jadi betul. Aku latihan tuh cuma 2 hari, gladi hari pertama kedua, terus udah tuh ya masih cukup berantakan sih ya, namanya permulaan kan. Tapi dari situ jadi makin tertarik sama public speaking. Ketagihan. Betul. Jadi dari aktif nge-MC di kampus sampai akhirnya aku dilirik nih sama dosen-dosen di kampus gitu kan. Jadi setiap ada acara di kampus aku mulai ngisi gitu. Sampai akhirnya di acara besar kayak wisuda, terus ada waktu itu pelantikan L2 Dikti di kampus juga, kebetulan Teknokrat yang jadi tuan rumahnya, dan aku alhamdulillah dipercaya buat jadi MC-nya gitu. Itu luar biasa banget sih pengalamannya, Masya Allah banget. Itu deg-degannya dapet ketemu orang-orang hebat juga. Itu bukan di provinsi aja tapi itu nasional. Wow. Jadi Masya Allah sih itu, walaupun online tapi tegangnya kerasa banget itu di situ. Wisuda juga itu Masya Allah banget, aku bisa berkesempatan buat nge-MC di wisuda Teknokrat itu secara berturut-turut itu. Setiap tahun setiap tahun ya? Alhamdulillahnya ya, semoga tahun depan aku udah di wisuda ya, udah duduk manis di wisudanya ya. Nah, ngomongin tentang tadi kan juga ada istilahnya balance kehidupan antara si bagian perkuliahannya, mahasiswa, terus juga Syifa juga sekarang juga ada freelance di luar, kegiatan-kegiatan lain. Alhamdulillah itu ada cukup ya. padat sih selama 2 tahun terakhir kemarin. Ini baru dari awal tahun aku ngurangin gitu, mau fokus ke kuliah dulu, agak kurangin dikit soalnya kan bagi waktunya agak susah Mas. Nah, ngomongin tentang bagi waktu, gimana sih caranya Syifa? Mungkin juga tips and trick juga buat Sobat Teknokrat yang mungkin banyak kegiatan di luar sana, mau tetap produktif antara si kuliah tadi tapi juga pengen juga tetap grow up di bagian luar kuliahnya itu seperti apa? Mungkin manage time-nya kali ya, memanage waktunya itu penting banget gitu kan. Jadi gak yang segampang yang kalian kira ya guys ya untuk membagi waktu antara pekerjaan dan kuliah. Apalagi kalau misalnya pekerjaan freelance kayak aku gini kan, MC gitu, itu kita nggak nentu. Kalau misalnya ada di MC acara kayak acara dinas, acara-acara pemerintah, itu kan harinya kita nggak nentu. Betul. Kayak gathering untuk kantor swasta segala macam itu kan kita nggak nentu waktunya. Ada yang di hari weekdays, weekend itu jarang. Kalau misalnya acara-acara pemerintah atau acara kantor gitu, itu jarang dia ngambil weekend. Kalau bukan family gathering gitu segala macam, itu yang susahnya di situ. Kita harus membagi waktu antara kuliah dan pekerjaan. Sedangkan MC itu rangkaian acaranya kan banyak, ada meeting pertama, meeting kedua, gladi gitu kan, dan itu mungkin ada banyak perubahan yang kita harus bertemu dengan klien kita gitu kan. Jadi tipsnya itu gampang-gampang bagi-bagi, pintar-pintar bagi waktu deh. Pintar-pintar bagi waktu.
Kalau aku biasanya pakai notes, Mbak Astri, pakai notes itu aku di HP dan di kertas itu aku catat jadwal aku dan kuliah gitu. Berarti sudah ada pembagiannya setiap hari nih ya, minimal atau 1 minggu pertama apa yang bakalan diprioritaskan terlebih dahulu, baru nanti untuk menyusul kegiatan lainnya. Nah, ngomongin juga tentang perkuliahan selama ini pastinya kan banyak juga lingkungan dan juga teman-teman dekat, apalagi sekarang sudah menjelang menjadi mahasiswa akhir ya, tingkat akhir. Kalau untuk pertemanannya sendiri gimana sih menurut Syifa tentang ya istilahnya kan pasti ada yang ngedukung, mungkin juga ada yang dari awal pas maba semangat banget kita bersama terus ya. Kalau anak-anak zaman sekarang itu pokoknya bareng-bareng terus sih sampai lulus, tapi ternyata ada kenyataannya di pertengahan udah yang kamu kemana, aku kemana, gitu ngerasain juga gak sih? Pasti dong, kayaknya Mbak Asri juga ngalamin ya pasti ya, kayaknya fase-fase mahasiswa tuh kayak gitu rata-rata. Jadi kalau menurut aku cara untuk ngatasi kayak misalnya pertemanan kayak gitu tuh kita ngelihat positifnya circle kita sih Mbak Asri, karena circle itu berpengaruh banget sama keadaan kita, mental kita pun itu berpengaruh banget sama pertemanan. Kadang ada teman yang awalnya ngedukung kita untuk melakukan sesuatu hal, kayak misalnya kayak kisah aku yang tadi, aku mau ikut organisasi, aku sharing ke teman-teman circle aku, tapi teman circle aku nggak ngedukung aku untuk ikut organisasi. Itu kan kita harus balik lagi ke diri kita, apa yang baik untuk kita, dijalin untuk kita, yaitu untuk kita gitu, bukan untuk circle pertemanan kita gitu. Masalah nanti circle pertemanan kita dukung atau tidak, yaitu hak mereka gitu kan. Kalau mereka mendukung kita, itu berarti mereka gimana ya, pertemanan itu kan juga ada titik idealisnya, nilai idealis juga ya Mbak Astri ya. Jadi dukung atau tidak itu hak mereka gitu. Kalau mereka dukung ya bagus, pertahanin pertemanan itu. Kalau enggak ya udah gitu kan. Kalaupun nanti mereka lihat kita sukses, mereka ikut bangga ya kan, biasanya ada itu temen gua tuh, temen gua tahu, padahal langsung diakui ya. Langsung diakuin padahal cuma 1-2 semester doang temenannya kan. Ya itu nanti yang ngerasain kita sendiri sih. Pertemanan itu seleksi alam Mbak Sri. Jadi banget. Let it flow aja. Memang ngomongin namanya seleksi alam tuh nantinya akan berasa pada saat kamu di umur-umur tertentu. Dan nantinya kamu bakalan punya circle atau teman-teman yang beneran berjalan bersama kamu. Betul. Nah itu mungkin seleksi alam bukan pertemanan juga Mbak Sri. Banyak hal lainnya. Apalagi nih kalau boleh tahu? Apalagi soal seleksi pasangan hidup, seleksi alam juga tuh ya biasanya kan ada seleksi alam. Betul banget. Nah ngomongin soal pasangan hidup yang baru aja Syifa singgung-singgung ini ya, ngomongin tentang pasangan hidup pada saat perkuliahan, ada juga nggak sih yang namanya kisah asmara gitu kan? Biasanya kan kalau anak-anak zaman sekarang ya, generasi milenial dan juga generasi Z itu kayak ngerasa kalau aku punya pacar aku tuh bakal lebih semangat kuliahnya. Support system gitu ya, kan. Pagi-pagi ayang bangunin aku, jangan lupa ya nanti malamnya sleep call. Betul. Paginya niatnya aduh gimana ya yang hari ini aku ada UTS kalkulus. Jokiin dong. Jangan jangan boleh, itu manfaatin itu pacar atau apa tuh? Aduh gitu. Tapi kalau dari Syifa sendiri pernah nggak sih ngalamin kayak ya punya mungkin teman dekat pada saat perkuliahan tapi kayak jadi motivasi tersendiri gitu? Pernah ada waktu maba sampai semester 3 atau 4 itu ada. Cuman kebetulan dia udah nggak di teknokrat lagi, udah nggak berkuliah lagi, maksudnya dia beralih ke pekerjaan lain gitu. Jadi sempet ngerasain kayak yang semangatnya kuliah tuh di situ tuh, tahun semester itu semangat banget ya kan. Ya itu tadi bener kata Mbak Sri, ada temen untuk ngabarin gitu, hari ini aku ada jam ini nih, udah di kelas ini sama dosen ini. Asik. Pagi di telepon ayang jemput aku. Iya. Pulang, ayang ayo kita pulang. Iya betul banget. Malamnya sharing tuh, tadi aku belajar ini gitu. Itu fasenya emang fase semangatnya kuliah sih ya. Kalau katanya tuh kayaknya kuliahnya tuh ada cerita. Kalau nggak punya gandengan tuh kayaknya nggak ada cerita kuliahnya. Aduh, itu kayaknya itu asumsi nggak bener, itu nggak bener. Gitu ya. Jadi memang namanya dunia perkuliahan tuh penuh banyak intriknya juga ya. Betul. Dari mulai tadi si perkuliahannya tadi, circle pertemanan yang kadang nggak di luar ekspektasi kita, yang pengennya seperti ini ternyata berbeda. Tapi ada juga lucu-lucunya ya, bumbu-bumbu cinta di dalamnya. Nah, ngomongin tentang masih tentang life balance tadi itu juga, kalau dari Syifa sendiri pernah nggak sih ngerasa mungkin bosen atau titik jenuh selama ngejalanin dari mulai perkuliahan, apalagi juga ngebagi waktu antara satu dan lainnya, pasti kan ada ya. Pasti. Titik capeknya, titik jenuhnya, tapi istilahnya balik lagi nih kayak semangat lagi karena suatu hal atau lainnya seperti itu.
Titik jenuh itu pasti semua orang punya titik jenuhnya dalam hidupnya ya. Mungkin dalam beberapa faktor itu, terutama dalam perkuliahan nih kan biasanya anak yang mungkin ada permasalahan dalam mentalnya atau masalah dalam kepercayaan dirinya untuk kayak misalnya di semester 6 dan 7 gue udah nggak ada teman lagi nih, gimana ya nggak semangat kuliah. Atau case-nya sama kayak aku yang kebetulan aku kemarin sempat cuti 2 semester itu balik lagi ke sini dengan teman-teman yang udah beda gitu kan. Jadi kayak mungkin gak semua orang bisa kayak ngadepin apa ya kalau bahasanya kena mental kayak aduh sendirian, adaptasi ulang lagi. Ya adaptasi ulang lagi ya kan. Itu aku sebenarnya titik jenuhnya tuh di saat aku mau mulai kuliah lagi sih Mbak Asri. Itu mikirnya kayak yang gue bisa nggak ya mulai lagi gitu. Gue bisa nggak ya nih mulai adaptasi lagi, udah dua semester nih gitu kan. Terus mulai lagi dengan lingkungan yang baru, orang yang baru yang gimana ya. Kalau aku nih kan orangnya susah untuk gimana ya Mbak, buat apa sih make a conversation with someone new gitu loh, kayak apalagi orang-orang yang sepantaran sama aku itu tuh nggak mudah. Mungkin aku lebih cepat beradaptasi dengan orang-orang yang di atas aku, orang-orang yang lebih tua dari aku lebih cepat beradaptasi dengan mereka. Tapi kalau yang seumuran tuh agak susah. Jadi aku berpikir kerasnya di situ sih waktu itu. Tapi setelah aku coba dan modal tawakal dan ikhtiar ya kan. Tawakal ikhtiar ya. Jadi atas ridho Allah nih kayaknya ya. Jadi ya udahlah jalanin aja gitu, karena selagi kita berpegang teguh sama Allah dan keyakinan kita, ya insya Allah jalan aja sih. Berarti istilahnya menghadapi rasa insecure-nya tadi betul, ya, tapi betul. menghilangkan si rasa insecure tadi itu dengan istilahnya mengingat kembali bahwa pasti bisa. Seperti kalau kata anak-anak sekarang tuh kayak ada yang namanya law of attraction. Betul. LOA ya. Jadi kalau misalnya kamu nih sobat teknokrat di luar kayak ngerasa aku tuh nggak bisa gini, tapi semua itu diganti jadi aku pasti bisa, aku betul. Pasti mampu. Dan kalau ngelihat segala sesuatu hal pahit yang datang ke kita itu percaya kalau Tuhan itu nggak akan membebani kita tuh dengan apa yang kita tuh nggak sanggup. Betul. Tuhan itu membebani sesuatu hal ke kita tuh karena kita sanggup, karena kita yang terpilih gitu. Jadi percaya kalau itu bakal lewat, percaya aja kalau itu it will pass gitu kan, it will pass gitu. Karena semua orang tuh biasanya nggak sadar kalau kita ngerasa kita tuh kayak lagi menghadapi ujian yang berat. Betul. Tapi saat menghadapi ujian yang berat itu lama kelamaan ternyata ujiannya terlewati. Betul. Dan betul itu benar-benar sering banget terjadi sama kebanyakan orang ya. Betul. Jadi untuk kalau sobat teknokrat di rumah mungkin sekarang juga ngerasain kayak yang tadi Kak Syifa ceritain, bisa juga menjadi salah satu motivasinya. Oh berarti aku bisa nih gitu kan ya. Betul, nah untuk yang work balance tadi ya, jadi dari mulai perkuliahannya juga, kehidupan mabanya juga, terus juga sekarang harapannya Syifa juga ke depannya seperti apa sih kalau boleh tahu? Harapan ke depannya bisa terus istiqomah ya. Istiqomah dalam banyak hal, dalam berkarirnya, terus juga dalam mengatur waktu ibadah dan juga belajarnya gitu. Aku pengen fokus untuk istiqomah aja sih. Semoga kedepannya aku nggak ke-trigger dengan hal-hal buruk gitulah. Pokoknya udah gitu aja sih harapan aku. Karena insya Allah kalau misalnya kita istiqomah, insya Allah semuanya bakal lancar gitu. Oke, jadi jangan lupa juga untuk berdoa dan juga sambil berusaha pastinya. Berdoa dan berusaha pastinya. Jadi untuk kalian semua juga sobat teknokrat yang di luar sana mungkin banyak banget kegiatan untuk mahasiswa tingkat akhir, jangan sampai yang namanya insecure juga ya. Betul. Tetap harus ada rasa percaya diri bahwa kalian juga bisa untuk melewati itu. Jadi untuk yang lagi skripsi juga harus semangat. Betul banget. Kalian nantinya bisa untuk menyelesaikan skripsi itu dan siapa sangka ya, siapa tahu nanti sebelum lulus bahkan udah ada juga nih banyak banget perusahaan-perusahaan yang mungkin udah manggil kalian untuk bisa jadi bekerja sama dengan mereka. Betul. Dan pastinya juga harus meningkatkan skill. Jadi ikutin semua deh kalau misalnya lagi banyak banget kegiatan. Banyak kan kegiatan-kegiatan gratis ya, yang bersertifikasi dan lain sebagainya. Itu merupakan seminar ya, seminar dan juga mengasah, apalagi sekarang dunia itu serba digital. Betul banget. Jadi semuanya juga bisa seimbang sama seperti tema kita hari ini, yaitu work life balance mahasiswa tingkat akhir.
Nah, terima kasih banyak sih Pak udah datang di podcast kali ini. Mungkin sebelum kita berpisah ya. Ada nggak sih yang mau disampaikan sama sobat teknokrat di rumah? Entah mungkin ada kata-kata motivasi ataupun sepatah dua patah kata gitu yang mau disampaikan biar lebih semangat. Insecure boleh, tapi jangan dijadiin beban. Insecure tuh dijadiin semangat, gitu. Terus juga untuk kalian yang lagi merasakan di fase-fase sulit, jangan lepas dari Tuhan, kuncinya itu sih. Jangan lepas dari Tuhan. Terus juga gimana ya? Kalau apalagi kalau misalnya ini kayaknya mental kalau sekarang lagi aku dengerin ini nih, mereka pada kena mental karena diputusin pacarnya Mbak Asri. Waduh, galau. Skripsinya jadi terbengkalai gitu kan, gara-gara galau. Nanti deh, itu ya ampun, udah nggak usah dipikirin gitu kan. Aku juga kayaknya bingung nih mau ngasih kadang semua teman-teman aku tuh cerita ke aku tuh yang kayak mana solusinya, yang gak usah pacaran solusinya. Pacaran tuh nggak ada yang bener. Pacaran tuh nggak ada yang beres udah. Kalau yang nikatin semangat juga cuma sementara. Fokus sama diri kamu, semangatin diri kamu, dekatkan diri kepada Tuhan selalu. Oke, berarti harus selalu ingat Tuhan intinya. Betul. Ya, hilangkan si insecure kamu. Betul. Aduh, jadi aku bingung mau ngomong apa lagi ya, speechless ya. Jadi oke sobat teknokrat, itu tadi podcast kita hari ini ngomongin tentang dunia perkuliahan, terus juga berbagai hal tentang kehidupan. Intinya untuk kalian semua tetap semangat. Terus juga yang lagi menghadapi tugas akhirnya tetap semangat walaupun diputusin pacar, tenang, kalian masih punya bias-bias yang lain mungkin yang menjadi semangat kalian biar si skripsinya itu cepat selesai. Dan jangan lupa juga kalau Universitas Teknokrat Indonesia juga masih membuka pendaftaran untuk kamu calon-calon mahasiswa baru yang kemarin baru aja lulus nih dari SMA, SMK ataupun sederajatnya. Kamu bisa langsung aja kepoin Universitas Teknokrat Indonesia di media sosialnya, ada di www.teknokrat.ac.id itu websitenya, ataupun kamu juga bisa kepoin di Instagramnya di teknokrat_university. Kalau mau tahu terkait prestasi-prestasinya ataupun kegiatan teknokrat, di situ lengkap banget. Dan kita bakal ketemu lagi di podcast episode selanjutnya, pastinya juga dengan bintang tamu yang lainnya dan pembahasan yang pastinya bikin kamu juga lebih semangat ke depannya. See you next time, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.